Halo Sobat Lambda. Nah, kembali lagi nih di video Lambda bulan September. Di video Lambda bulan September kali ini kita akan main game seru-seruan bareng aku Adrian Putra Wiranata dan aku Elvano. Nah, kita bakal main di segmen Percaya Nggak Percaya. Halo Adrian, Elvano, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah sehat sih kalau aku juga. Kalau Mas Adrian sendiri gimana? Iya, aku juga sehat sih, dan aku harap juga Sobat Lambda di rumah juga sehat-sehat selalu ya. Harus banget karena perjalanan kita masih panjang. Ya, betul. Iya. Langsung saja kita ke gamenya ya. Oke. Silakan diterima Elvano, Adrian. Oke. Wah, ada tulisan percaya dong sama nggak percaya nih. Oke. Langsung saja pertanyaan yang pertama nih. Oke. Percaya nggak sih kalian sama COVID-19 itu? Oke, 1, 2, 3. Aku nggak percaya. Aku percaya. Oke, jelasin kenapa kalian nggak percaya sama percaya. Menurut Oke. aku loh ya. Kenapa aku nggak percaya? Karena kita saja coba deh pikirin. Dari mulai awal-awal COVID-19 itu kayak aneh nggak sih tiba-tiba seluruh Ada, negeri ada gitu, terus kayak pemerintah itu tiba-tiba kayak mengekang banget sama kita gitu loh. Oke, I see. Terus COVID-19 ini juga kayak menurut aku juga persaingan bisnis sih, kayak dimanfaatin gitu loh. Terus juga ada beberapa nih situs yang mengatakan bahwasanya COVID-19 itu cuma persaingan bisnis antara berbagai negara dan kita tuh kayak I see, menjadi korbannya gitu Korbannya. loh. Dan juga COVID-19 itu kadang aku pernah baca di salah satu situs ini ya, pepaya saja bisa COVID loh. Jadi Serius? kayak ini bener nggak sih COVID? Pepaya? Iya, ini konspirasi deh kayaknya. Jadi kalau aku kurang percaya, namun tapi aku kayak tetap ikutin aja arahan pemerintah karena ya ikut-ikut aja sih. Progres ya. Iya. Oke. Dan dulu kan juga kita ya penyakit panas juga kan kalau gejalanya kan juga hampir seperti ini kan Mas. Iya, sama. Batuk, pilek, kadang juga nggak mencium juga Yap. kalau sudah memang bener-bener parah banget gitu sih kalau aku. Kenapa nggak percaya? Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa kok percaya sama COVID? Menurut aku gini, kita lihat aja secara realistis ya. Apalagi teman-teman kita, terus habis itu mungkin dari keluarga terdekat kita, atau mungkin orang-orang terdekat kita deh. Kayak misalnya, mungkin ada sebagian dari guru sekolah kita yang udah pernah COVID. Nah itu udah aku alamin juga. Jadi based on my experience juga. Jadi nggak asal gimana ya, aku langsung percaya itu nggak. Jadi aku benar-benar udah pernah ngalamin juga yang namanya positif. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Dan gimana ya, rasanya itu benar-benar kayak sama gitu loh. Apa yang udah aku baca sebelumnya. Itu kan sebelumnya aku juga kayak, masa ada sih yang namanya COVID. Setelah itu aku kayak ngerasa bener-bener kayak open mind kalau misalnya COVID itu bener-bener ada kayak gitu. Tapi ya Mas Yan, menurut aku tuh kalau kenapa COVID itu bisa parah, itu karena kayak stigma masyarakat nggak sih, daripada dari gejala COVID-nya sendiri loh ya. Menurut aku lebih ke stigma masyarakat dan pemikiran kita terhadap COVID kan karena kan di banner-banner di jalan, di TV itu kayak mengatakan bahwasanya COVID itu bakalan mati gitu loh. Iya, Dan itu kayak membuat orang itu lebih kayak ketakutan, Iya, itu justru panik. menurunkan imunnya. Heeh. Iya, menurut aku sih kenapa COVID bisa apa itu namanya segila itu karena Iya. ya stigma bukan COVID-nya menurut aku. Ya. Bisa saja itu penyakit panas biasa sih. Oke. Karena kepikiran terus jadi kayak gimana nih aku mati sebentar lagi nih. Kayak gitu sih, menurut aku lebih ke stigma bukan COVID. Oke, kalau dari aku mungkin nih ya, aku mau nanggepin dari Elvano tadi. Mungkin bener kayak misalnya mungkin ada beberapa dari kita yang udah pernah positif dan makin diperparah karena kita panik dan kayak, wah aku COVID nih, gimana ya aku bisa keluar nggak ya dari COVID ini. Nah mungkin dengan adanya serangan secara fisik sama serangan secara psikis itu tadi, jadi kayak double dan ya ekstra makinan kayak makin gimana ya, makin drop, terus habis itu imunnya juga makin turun. Nah itu mungkin bisa ngaruh juga sih dari apa yang aku tangkap dari Elvano tadi kayak gitu. Iya, orang kita saja kalau lagi sedih gitu ya, kalau dapat apa itu kayak head comment atau mungkin kayak dari orang luar itu juga bakalan lebih kayak sebelumnya nggak sakit, tapi tiba-tiba sakit gitu loh. Gitu sih menurut aku, COVID itu bisa segila itu karena stigmanya. Mungkin saja itu bukan COVID teman-teman, menurut aku sih. Tapi kalau so far aku udah percaya sih sama COVID. Aku masih kayak ragu gitu aja. Oke, terima kasih tanggapannya untuk COVID-19. Yap. Dan sekarang lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu kan akhir-akhir ini ada vaksin nih dari pemerintah. Nah, Adrian sama Elvano sendiri vaksin nggak sih? Kalau Mas Adrian gimana? Kamu dulu deh, El. Kalau aku
nggak vaksin sih, karena aku juga takut, bukan takut sih, kayak nggak percaya orang, karena aku juga orangnya tuh nggak gampang percayaan gitu loh mas, dan didukung dengan isu apa kayak mitos-mitos katanya vaksin bisa berubah DNA, terus ke vaksin itu gunanya buat apa sih, karena kan juga masih bisa kena lagi mungkin ya gitu sih, didukung dengan mitos tersebut, jadi kayak aku yakin takut. Mending nggak usah ya, mending nggak usah kan. Kamu cari aman ya iya, di sini. kan lebih enak kita jaga prokes aja di rumah, terus di rumah aja nggak usah keluar, kan cukup kan, daripada vaksin dengan resiko yang sebesar itu loh ya. Gitu sih kalau aku. Oke, kalau dari aku udah vaksin, aku udah dapet dosis atau kayak porsi gitu dari SMA aku atau dari sekolah aku, dan emang kan udah ada kan, udah tersedia juga vaksin untuk usia anak dari umur 12 hingga 17 tahun. Jadi aku ngerasa kayak seneng banget, dan ini adalah kesempatan aku buat ya why not, kita udah dikasih kayak fasilitas vaksin gratis kayak gitu, jadi ya kenapa nggak aku manfaatin. Nah, kalau dari aku mau nanggepin dari Alvano tadi yang misalnya kayak habis vaksin jadi titan, nah itu buat aku nggak sih, karena so far aku juga so far so good, dan nggak buktinya aku masih ada di sini dan jadi manusia kan. Jadi aku nggak sama sekali ngerasain kayak misalnya yang diomongin sama orang-orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari kayak gejala itu mungkin menurut aku wajar atau normal sih, karena emang itu kan kayak feedback atau respon tubuh kita ketika kita dikasih yang namanya virus baik yang mungkin kaget gitu loh, tubuh kita kayak wah kamu siapa. Nah itu mungkin responnya adalah dari gejala-gejala setelah vaksin. Tapi jujur dari aku sendiri, aku nggak ngerasain gejala-gejala setelah vaksin kayak gitu. Tapi bukannya ketitan sih, kalau ketitan aku juga nggak percaya. Cuma kayak coba pikir saja, vaksin ini kan tiba-tiba gratis, dan masyarakatnya itu kayak disuruh gitu loh, kayak sampai kalau nggak vaksin didenda 5 juta kan. Kita kan bukannya mikir gitu loh guys, ini vaksin kenapa? Kayak kedepannya ini mau dibuat kayak gimana? Mungkin saja bisa saja di dalam vaksin itu ditaruh kayak DNA zombie atau gimana gitu mas. Mungkin kayak nanti tiba-tiba kepala kita berubah jadi beruang gitu, gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, aku kayak gimana ya? So far aku dari vaksin dosis pertama itu kayak reaksinya juga nggak gimana-gimana juga, dan teman-teman aku juga yang kayak aku tanyain satu persatu kan di kelas aku yang udah pernah dapat vaksin, dan itu juga kayak gimana ya? Gejala-gejalanya juga kayak sama yang dibilang sama beberapa orang dan beberapa situs yang mungkin pernah kita baca di web. Nah, jadi menurut aku nggak ada yang sampai berubah jadi zombie, terus habis itu jadi kepala beruang kayak gitu-gitu, enggak. Jadi aku nggak percaya juga sama mitos-mitos yang beredar kayak gitu. Nah, jangankan mitos kayak gitu, aku juga nggak ngerasain namanya gejala-gejala kayak demam, terus habis itu mungkin panas, terus habis itu flu juga ada yang ngerasa kayak gitu. Tapi aku sendiri kayak nggak ngerasain yang namanya gejala-gejala setelah COVID. Vaksin dong. Iya. Ya. Tapi loh Mas Yan, kan kita kan manusia kan, sesama manusia, yang gue juga manusia. Pasti kan manusia juga kayak memiliki sisi buruknya, di mana dia itu kayak ingin menguasai semuanya gitu loh Mas Yan. Dan ini kan gratis kan vaksin. Iya. Dipikir-pikir lagi kak, gratis kenapa? Seharusnya kan biaya secepat ini pembuatan vaksin itu kan pasti mahal kan. Kalau kita diberikan gratis kan kayak bukannya pemerintah malah rugi ya? Oke, kalau dari aku sendiri nih, ini dari pendapat atau perspektif aku. Kita bayangin aja, atau kita misalkan aja misalnya kayak kita ke puskesmas. Nah, kita ke puskesmas aja selama ini kan kayak gratis gitu loh. Nah, itu kan kayak termasuk fasilitas yang dikasih sama pemerintah kepada kita kayak gitu. Nah, jangankan kayak puskesmas yang mungkin tiap hari ada orang yang ke puskesmas. Nah, kenapa kalau misalnya vaksin dibuat gratis aja bisa, kenapa harus bayar kayak gitu? Nah, menurut aku kayak gitu sih, dan menurut aku juga nggak mikir sampai kalau misalnya pemerintah sampai berniat kayak misalnya kasih sesuatu yang bahaya atau ngeracunin di dalam vaksin. Jadi menurut aku nggak ada sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya gratis ya selama ini sebenarnya kita udah nikmatin fasilitas gratis dari pemerintah. Cuma kadang kita yang kayak negatif thinking aja, kayak misalnya wah kok vaksin gratis sih, padahal ini kan vaksin kan dampaknya katanya besar, bisa sampai ngelindungin orang-orang. Nah, tapi kok dibikin gratis? Nah, coba deh kita remind ulang atau kita nge-rewind ke beberapa saat sebelum COVID. Nah, kayak puskesmas, terus habis itu mungkin kita dikasih fasilitas BPJS. Nah, sebenarnya itu kayak gimana ya? Kita tinggal mikir secara rasional aja kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Kalian percaya nggak sih setelah divaksin terus malah jadi positif COVID? Percaya. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Kalian percaya nggak sih setelah divaksin itu
malah jadi kayak rumor-rumornya jadi Titan? Nggak percaya. Aku agak ragu kalau jadi Titan mungkin enggak ya. Cuma kalau mungkin kayak lebih kayak jadi seperti campuran gitu, kayak mix, kayak jadi tiba-tiba kita kayak ada gejala, tiba-tiba kini ada benjolan kayak ada tanduknya gitu kan, mungkin aja I kan. see. Kayak di film-film Resident Evil kan juga gitu kan. Iya. Itu tiba pemerintah memberikan vaksin kepada rakyatnya, tiba-tiba berubah jadi gitu. Kan mungkin aja gitu. Oke, next pertanyaan yang terakhir nih dari aku. Oke. Percaya nggak sih kalian kalau ikut vaksinasi sudah jadi pelopor buat kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi? Percaya. Tapi aku masih agak ragu sedikit sih. Gimana? Karena ya dari argumen Mas Adrian tadi aku mulai agak percaya sih, karena aku dulu sebelumnya kan memang kemakan apa itu mitos-mitos ya sedikitnya. Tapi kayak mulai sekarang itu kayak dari penjelasan Mas Adrian yang seperti kayak meyakinkan aku, kayak aku mulai berpikir lagi sih. Ini aku yang ketakutan aja atau gimana gitu loh. Itu menurut aku terlalu banyak lihat situs yang nggak jelas sepertinya. Oke, jadi mungkin dari Alvano kayak ada juga yang teman-teman sobat Lambda yang di rumah yang kayak ngerasa sepemikiran sama Alvano, kayak takut divaksin karena kemakan rumor atau mitos yang beredar kayak jadi Titan, terus habis itu jadi zombie, atau mungkin DNA-nya berubah dari manusia ke monster atau DNA lain deh pokoknya. Nah, sebenarnya kayak misalnya teman-teman itu sudah bagus sih, maksudnya mau berpikir kritis, tapi sayangnya mungkin agak belok aja. Jadi mungkin harus ada apa ya, rambu-rambu yang misalnya kayak sebenarnya nggak harusnya kayak gitu, tapi malah jadi kayak gitu. Nah, jadi aku mau ngelurusin aja sih sebenarnya kalau misalnya habis vaksin tuh nggak bakal kok teman-teman kalau misalnya jadi Titan, zombie, atau mungkin DNA teman-teman berubah dari manusia ke DNA makhluk lain kayak gitu. Jadi stop negative thinking, terus habis itu nyebarin berita hoax kayak gitu. Iya, karena kan juga aku sebelumnya itu kayak orangnya nggak gampang percayaan ya Mas. Iya. Terus didukung dengan mitos-mitos tersebut kayak mikir gini. Tapi juga mitos itu juga ada salah satu ada yang bener gitu loh Mas. Jadi kayak berpikirnya nggak usah vaksin dulu aja deh, lebih baik kan prokes gitu kalau gitu sih. Nah, oke Sobat Lambda, itu tadi pembicaraan kita di video Lambda tema vaksin bulan kali ini. Oke, buat teman-teman Sobat Lambda nih yang mau usul gimana sih tema bulan Lambda kita ke depannya apa? Buat teman-teman yang mau usul, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Betul. Supaya kita juga tahu sih. Iya. Dan biar teman-teman juga sesuai dengan pendapat kalian juga sih untuk bulan ke depannya. Yap, betul banget. Atau kalau misalnya teman-teman mau kasih kesimpulan atau kasih resume berdasarkan video pembicaraan kita kali ini, boleh banget teman-teman untuk tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti bakal kita bacain dan kita respon satu persatu kok. Oke, pasti dong Mas ya. Oke, segitu dulu video Lambda kita kali ini. Nantikan video Lambda kita di bulan berikutnya. Dadah!